Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga. Sudah Mungkin berjalan. dijelaskan kapan dilaporkan untuk tindak pidananya sendiri? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025 Dilaporkan di di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Iya. Dugaan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Aktor Adli Fairuz tengah dihadapkan dengan persoalan hukum yang berlapis. Mulai dari gugatan pendeta bernilai miliaran rupiah hingga ancaman penetapan sebagai tersangka. Masalah hukum yang menjerat Aldi Fairuz ini berkaitan dengan dugaan uang prestasi. Aldi dianggap menjanjikan korban untuk bisa lolos masuk dalam taruna Akademi Kepolisian. Korban pun menyetorkan dana sejumlah 3,6 miliar kepada Aldi. Namun, janji yang disepakati tak pernah terwujud. Kini, Aldi digugat secara pidana atas dugaan penipuan dan penggelapan yang tengah diproses di Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan gugatan perdata juga sudah dilayangkan di Pengadilan Jakarta Selatan. Jadi, ya, kronologinya karena pertama kenapa saya gugat uang prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Adli Fairuz itu nyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Mokoago ya, Yoko Vera Mokoago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025 dan kekurangannya dia akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan juga. Sudah Mungkin berjalan. dijelaskan kapan dilaporkan untuk tindak pidananya sendiri? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025 Dilaporkan di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Iya. Dugaan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Besar kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu ya? Besar kemungkinan. Tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang seorang advokat yang bernama Mesini. Parli mengungkapkan bahwa ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk Agung Wahyono yang merupakan mantan pelayan korban. Abdul Hadi kini
Kasus ini telah dilaporkan ke polisi dan sudah naik ke tahap penyidikan. Farli mengungkapkan jika pihak korban sempat mengupayakan jalur damai melalui akta notaris pada 2025 lalu. Namun, pihak Aldi Fairuz ternyata tidak menunjukkan itikat baik. Dalam kesepakatan tersebut, Aldi dijadwalkan untuk bisa mengembalikan uang cicilan 500 juta per bulan. Namun, semua itu tak dipenuhi oleh Aldi. Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke polisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjian lah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya, loh kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz sisa kekurangannya dia cuma terima 500, sisanya 3.150 plus yang 15%. Dia jadi berapa totalnya? Jadi plus 15% dari 3.650 plus 3.150. Kalau pidananya sudah bahkan sudah dipanggil dan Aldi sudah mengakui di kepolisian. Tetapi di perdatanya ini dia tidak datang dalam gugatan. Begitu. Dana yang dilaporkan Agung ya, bukan Agung. Agung, tapi kan pengembangan kepolisian aliran dana itu sampailah ke Aldi Fairuz begitu. Jadi saksi ya. Sudah, semua Berarti semua sudah diperiksa ya terkait ini? sudah diperiksa semua. Bahkan bukan cuma Aldi Fairuz, seluruh circle-nya dia itu yang tim untuk membantu itu semua sudah dipanggil. Kuasa hukum Aldi Fairuz, Andi, menyatakan bahwa tuduhan penipuan terhadap Aldi Fairuz belum terbukti dan masih dalam proses penyelidikan di Polres Jakarta Timur. Sedangkan uang prestasi yang diajukan oleh korban di Pengadilan Jakarta Selatan pun dianggap belum memiliki dasar hukum yang kuat. Andi menegaskan bahwa kliennya hanya membantu terlapor dalam kasus ini, tidak memiliki niat jahat sekalipun. Kuasa hukum Aldi Fairuz juga menyinggung pengembalian jumlah dana kepada pihak penggugat
sebagai bukti itikat baik dan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan Aldi. Jumlah yang dikembalikan pun tersebut lebih besar dibandingkan bagian yang diterima Aldi. Andi berharap agar kasus ini tidak digunakan untuk merusak citra kliennya. Aldi Fairuz dijadwalkan untuk menghadiri sidang pemanggilan kedua bersama pihak korban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari mendatang. Sebenarnya itu unsur tindak pidana dugaan penipuan itu belum terjadi. Jadi di dalam laporan polisi yang sekarang ada di Jakarta Timur itu masih dalam proses berjalan. Jadi tidak ada bisa seseorang itu menetapkan itu penipuan. Jadi azas praduga tak bersalah itu haruslah berlaku dalam perkara ini, Bapak. Seperti itu. Jadi apapun itu, seseorang tidak berhak mengatakan bahwa klien kami itu melakukan tindak pidana penipuan. Sejauh ini tanggapan Adli, dia hanya sebagai membantu terlapor atas nama Agung itu meminta bantuan bahwa ada rekan yang ingin masuk anaknya masuk ke dalam akpol dan sanggup untuk memberikan istilahnya dalam bisnis hadiah lah, dan bukan sebagai tanda kutip suap lah apa, kalau bisa membantu untuk memantau atau apa seperti itu. Jadi tidak ada di sini ada rancangan jahat, tidak ada. Oh, tidak ada. Itu 5M itu hanya alasan istilahnya sebagai apa ya istilahnya itu sebagai penambahan nilai terkait gugatan tersebut. Nilai sebenarnya adalah yang diterima si Adli adalah 3,5M, dan itu pun Adli tidak pernah menguasai barang tersebut, dan itu langsung diserahkan kepada seseorang yang memang rekanan juga terlapor di situ. Seperti itu, Pak. Ada inisial I lah, gitu, seperti itu. Jadi terlapor ini memang 2 kali dipanggil, tidak pernah datang di Polres Jakarta Timur. Karena klien kami adalah seorang public figure, jadi klien kami lah yang diserang. Ya ini model sepasang pansos lah ya, seperti ini. Ya dia hanya memanfaatkan public figure untuk menaikkan pamor. Ya itulah, kita sudah mengerti lah, paham lah.